Assalamualaikum. Sudah siapkah anak ustazah belajar hari ini? Apa kabar anak soleh dan solehah? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Kembali lagi belajar bersama Ustazah Lia. Hari ini kita akan mempelajari menemukan informasi penting di dalam teks bacaan. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, agar anak ustazah dapat menemukan informasi penting dengan membuat pertanyaan beserta jawabannya dari teks bacaan. Yang kedua, agar anak ustazah dapat membuat kesimpulan dari teks bacaan. Memastikan kebenaran informasi atau berita sebelum menyampaikannya kepada orang lain adalah penting agar kita tidak mencelakakan orang lain. Ini adalah perintah agama. Mari kita berhati-hati ketika menerima dan menyampaikan berita atau informasi agar tidak terjadi penyesalan. Sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Masya Allah. Informasi merupakan salah satu komponen yang tak kalah penting dalam sebuah komunikasi. Informasi yang kita dapatkan akan memperkaya pengetahuan kita terhadap hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar. Untuk memperoleh informasi dari bacaan, kita pun dapat melakukan tanya jawab tentang isi teks yang dibaca. Pertanyaan yang kita ajukan dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran atau mind map ini akan memudahkan kita dalam mengelompokkan jenis-jenis pertanyaan yang kita ajukan. Anak ustazah, sebelumnya kita sudah mempelajari menemukan informasi penting di tema 1. Untuk menemukan informasi penting di dalam teks, maka kita perlu menggunakan kata tanya. Masih ingatkah anak ustazah dengan kata tanya? Mari kita pelajari kembali. Beberapa kata tanya yang dapat kita gunakan dalam mengajukan pertanyaan adalah sebagai berikut. Siapa menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung? Apa menanyakan nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema? Berapa menanyakan jumlah atau banyaknya benda dan waktu? Di mana menanyakan tempat atau latar? Kapan menanyakan waktu kejadian dalam peristiwa? Bagaimana menanyakan cara, proses, aturan, pendapat, atau sikap? Dan mengapa menanyakan alasan suatu masalah dalam teks? Mari kita lihat contoh berikut ini. Berawal dari rasa prihatin masyarakat terhadap plastik, kini berbagai inovasi pun telah tercipta. Masyarakat mulai mencari cara agar sampah plastik dapat digunakan kembali sehingga tidak akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Misalnya saja, pembuatan aksesoris dari plastik kemasan makanan atau sabun. Saat ini, berbagai aksesoris seperti tas dan dompet dari plastik kemasan sudah dijual di pasaran. Produk-produk itu tidak kalah bagusnya dari aksesoris dari bahan kulit atau bahan kain. Beragamnya produk dari plastik kemasan itulah yang menjadi bukti bahwa berbagai inovasi untuk mengurangi sampah plastik semakin berkembang. Dari teks bacaan ini bisa kita temukan informasi penting dengan membuat beberapa pertanyaan, seperti yang sudah ustazah buat berikut ini. Yang pertama, siapakah yang merasa prihatin terhadap sampah plastik? Kedua, apa yang dilakukan masyarakat agar sampah plastik dapat digunakan? Yang ketiga, di manakah aksesoris akan dijual? Yang keempat, mengapa masyarakat melakukan inovasi terhadap sampah plastik? Pertanyaan ini bisa kita buat berdasarkan
teks bacaan yang sudah kita baca. Mudah bukan? Sementara itu, untuk penyajian informasi penting dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran ini merupakan salah satu seni mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram tersebut akan mempermudahkan kita untuk mempresentasikan ide-ide atau apapun yang terkait dengan ide pokok yang terdapat dalam sebuah teks. Isi diagram pada sebuah peta pikiran dapat kita ajukan dalam bentuk sajian pertanyaan-pertanyaan yang berhubung dengan teks. Nah, anak ustazah, dari beberapa pertanyaan yang sudah kita buat tadi, dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran seperti berikut ini. Inovasi sampah plastik. Nah, ini merupakan pembahasan yang dibahas dalam teks bacaan tadi. Maka pertanyaannya bisa kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Yang pertama, siapakah yang merasa prihatin terhadap sampah plastik? Yang kedua, apa yang dilakukan masyarakat agar sampah plastik dapat digunakan? Yang ketiga, di manakah aksesoris akan dijual? Yang keempat, mengapa masyarakat melakukan inovasi terhadap sampah plastik? Nah, ini pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang sudah kita buat tadi, hanya saja tampilannya yang berbeda. Sebelum menemukan informasi penting dalam sebuah bacaan, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, membaca teks berulang-ulang hingga kita paham isi teks tersebut. Yang kedua, mencari kalimat-kalimat penting yang terdapat di dalam teks. Yang ketiga, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam teks. Pertanyaan yang sudah kita buat tadi atau yang sudah kita sajikan dalam peta pikiran tadi, maka kita dapat menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan teks bacaan yang sudah kita baca. Yang pertama, siapakah yang merasa prihatin terhadap sampah plastik? Yang merasa prihatin terhadap sampah plastik adalah masyarakat. Yang kedua, apa yang dilakukan masyarakat agar sampah plastik dapat digunakan? Yang dilakukan masyarakat agar sampah plastik dapat digunakan adalah melakukan berbagai inovasi seperti membuat aksesoris. Yang ketiga, di manakah aksesoris akan dijual? Aksesoris akan dijual di pasaran. Yang keempat, mengapa masyarakat melakukan inovasi terhadap sampah plastik? Masyarakat melakukan inovasi terhadap sampah plastik untuk mengurangi sampah plastik. Bagaimana anak ustazah? Mudah bukan? Sebuah teks tentu saja mengandung informasi penting yang dapat disampaikan kepada pembacanya. Kita bisa menemukan informasi penting dari sebuah teks dengan cara mencarinya melalui kata kunci dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan isi teks tersebut. Ternyata anak ustazah untuk menemukan informasi penting tidak harus dengan membuat beberapa pertanyaan. Kita juga bisa mencarinya melalui kata kunci seperti berikut ini. Nah, ini ada teks bacaan yang sama dengan teks bacaan yang sudah kita baca tadi. Kira-kira dari teks bacaan ini membahas tentang apa ya anak ustazah? Ya, benar sekali, membahas tentang inovasi yang sudah dibuat oleh masyarakat. Namun, inovasi apa yang dibuat oleh masyarakat? Tepat sekali, yaitu inovasi membuat berbagai aksesoris untuk menghindarkan pencemaran lingkungan. Maka, kata kuncinya inovasi terhadap sampah plastik. Nah, dari kata kunci tersebut, maka kita dapat menemukan kesimpulannya.
Masyarakat melakukan inovasi untuk mengurangi sampah plastik seperti pembuatan aksesoris dari plastik kemasan makanan atau sabun yang sudah dijual di pasaran. Bagaimana anak ustazah? Sudah paham kan? Nah, alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.